Sobat Waras, belum lama ini ketika saya mau meresepkan suatu terapi kepada salah satu pasien saya langsung diwanti-wanti gitu ya. Jadi, "Dok, jangan dikasih obat yang dosisnya terlalu tinggi, nanti takutnya efek samping," gitu ya. Nah, ini banyak kekeliruan ya dalam memahami dosis-dosis obat. Mungkin teman-teman sudah banyak melihat, obat-obat di luar sana atau yang sedang menjalani pengobatan kronik itu kan berbagai macam ya dosis obat, jenis obat. Misalnya contoh deh, obat-obat anti hipertensi itu jarang yang secara angka miligramnya itu tinggi-tinggi. Contoh ya, yang populer misalnya kan amlodipin itu kan tabletnya ada yang 5 miligram, 10 miligram, terus bisoprolol misalnya itu hanya 2,5 miligram, 5 miligram gitu ya. Tapi kalau kita bicara antibiotik ya, nah itu dosisnya contoh amoksisilin, dosis tabletnya 500 miligram gitu ya. Azitromisin 500 miligram ya, bahkan kalau misalnya kita bicara obat infus tuh ya, yang untuk obat demam, paracetamol tuh ada yang satu infusan isinya 1000 miligram alias 1 gram. Apakah bisa dibilang itu dosisnya tinggi gitu ya? Jadi mesti dipahami konsep dosis ya. Jadi semua itu berangkat dari penelitian. Penelitian obat-obat itu tentu ada uji klinisnya, dilakukan mulai dari di laboratorium sampai pengujian ke hewan, baru sampai akhirnya ke clinical trial di manusia ya. Masing-masing obat dengan struktur kimianya masing-masing dan cara kerjanya masing-masing, tentu apabila obat minum nanti diharapkan ketika masuk ke tubuh manusia kan ada mengalami yang namanya fase absorpsi ya, penyerapan entah di lambung atau di usus 12 jari gitu ya, atau di bagian dari saluran cerna kita. Nah itu nanti akan masuk ke aliran darah, masuk ke liver dulu tuh biasanya ya. Jadi liver ini tempat awal terjadinya metabolisme obat atau first pass metabolism istilah medisnya gitu ya. Nah nanti kadang-kadang dosis obat yang di tablet itu bisa berkurang tuh setelah melewati liver, baru akhirnya masuk ke peredaran darah utama, disebarkan ke seluruh tubuh ya dalam konsentrasi yang tertentu lagi, nanti mencapai ke organ target ya, contoh obat hipertensi berarti targetnya adalah di otot polos pembuluh darah misalnya ya, nanti yang masuk ke reseptor itu dosisnya juga udah beda lagi. Untuk mendapatkan dosis terapi, nah dosis terapi ini definisinya adalah dosis berapa yang menimbulkan efek yang diinginkan pada tubuh pengguna obat tersebut. Contoh, kalau kita memberikan obat antihipertensi, diharapkan ketika kita mengkonsumsi obat antihipertensi tersebut, pastinya kita pengen tekanan darah turun dong. Ya. Kebetulan untuk obat amlodipin ternyata mulai dosis paling kecilnya 5 miligram sudah muncul efek yang dikehendaki. Terus diuji lagi tuh, dinaikin dosisnya masih bagus nggak efek penurunan tekanan darahnya, atau lebih bagus, atau dinaikin dosis ternyata penurunan tekanan darahnya sama aja. Jadi ngapain pakai dosis yang lebih tinggi, cukup pakai dosis yang di bawahnya, efeknya sudah sama kok dengan dosis yang lebih tinggi. Nah itu juga ada perbandingannya. Belum lagi nanti dicari yang namanya dosis toksik atau dosis letal, yaitu dosis yang terlalu tinggi untuk ukuran obat tersebut gitu ya, yang bisa menimbulkan efek berbahaya bagi manusia atau menyebabkan misalnya gangguan ginjal atau gangguan liver. Semua itu sudah ada penelitiannya supaya kita bisa meresepkan dosis yang tepat untuk pasien-pasien. Jadi kalau misalnya diberikan resep paracetamol ya, minum 3 kali sehari 500 miligram bila demam contoh ya gitu ya. Nah, itu bukan berarti 500 miligram karena angkanya 500 itu dosisnya tinggi, tidak. Untuk paracetamol sendiri dosis maksimal per harinya ya itu bisa sampai 4.000 miligram, sudah diteliti. Kalau misalnya diberikan lebih dari 4 gram sehari, baru resikonya bisa mengalami gangguan fungsi hati yang serius ya. Jadi tenang saja ya, selama teman-teman benar-benar berobat ke dokter gitu ya, bukan ke orang yang tidak belajar ilmu medis atau misalnya farmakologi yang benar, mestinya sih tetap akan mendapatkan dosis yang optimal yang diperkirakan bisa mendapatkan efek yang baik untuk kesembuhan teman-teman semua. Jadi untuk obat ya jangan beranggapan kalau 500 mili pasti itu dosis tinggi jika dibandingkan dengan obat lain yang pernah teman-teman tahu dosisnya misalnya 5 miligram atau 10 miligram ya. Masing-masing obat punya dosis terapi masing-masing, punya dosis toksiknya masing-masing berdasarkan penelitian, dan itu mau nggak mau harus dihafal ya. Jadi nggak bisa diperbandingkan 5 lawan 500 miligram lawan 1 gram, nggak begitu. Oke ya, semoga bisa mengerti tentang dosis ini sehingga tidak terlalu khawatir ketika mendapat instruksi untuk konsumsi obat yang angka dosisnya itu ratusan miligram. Ya, yang penting memang sumbernya dari dokter. Kalau masih ragu juga boleh second opinion ke dokter lain. Intinya jangan langsung obat yang mestinya diminum malah jadi takut diminum sehingga akhirnya penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Salam sehat, salam waras.